Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi adrikni. Ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal aulada wad amila bil wahidiyati bifatidil ula. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musyilatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahdiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir ifta wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Kyai Haji Abdul Majid Ma'ruf mu'alif salawat wahidiyah qadasallahu sirrahu wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid qadasallahu sirrahu wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al Munadharah yang senantiasa kita ikuti dan kita taati. Kepada para bapak, ibu, khadimul Wahidiyah baik tingkat kecamatan, desa serta imam-imam jamaah yang kami hormati. Kepada para bapak, ibu, tamu undangan yang kami hormati. Kepada panitia pelaksana mujahadah sahriyah yang kami hormati, serta kanak-kanakku yang kami cintai, dan sahibul bait beserta keluarganya yang kami muliakan. Dalam hal memanjatkan puja dan puji tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya keharibaan beliau sahibus syafa'ah as-sadiqil masduqil amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa zauqan yang tulus keharibaan semua para wali-walinya Allah, khususan khasah beliau Sultanul Aulia Ghauzi hadaz zaman radhiyallahu anhu. Kami makmum kepada petugas yang terdahulu. Hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat, perjuangan Wahidiyah atau perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu perjuangan yang memperjuangkan diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak dan istri kita, tetangga, masyarakat jami'al alamin, untuk kita ajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita belum kepada Allah? Kita memang sudah kepada Allah, tapi belum sempurna. Kita masih dijajah oleh nafsu-nafsu kita. Imperialis nafsu masih menjajah, sehingga kita ini belum menjadi Abdullah yang sungguh-sungguh. Sebagian Abdullah, sebagian Abdul Nafsi. Sebagian kita hamba Allah, sebagian kita beribadah kepada nafsu kita sendiri. Mengapa demikian?
seorang itu melakukan perbuatan apa saja, dari motivasi atau diniati oleh apa yang ada di dalam hatinya. Jika diniati ibadah, maka ibadah kepada Allah. Jika dicampuri, maka hakikatnya dia belum ibadah kepada Allah, masih campuran. Termasuk kita senantiasa dalam sepak terjang kita mencari ilmu, mencari harta, berjuang agama sekalipun, jika itu belum diniati untuk mengabdi kepada Allah, itu belum ibadah kepada Allah. Jika itu pun masih dicampur ibadah kepada Allah dan untuk mencari ketenaran, maka orang itu belum mengabdi kepada Allah. Separuh-separuh, karena itulah ibadahnya belum dikatakan ikhlas, karena masih dikuasai nafsunya. Dan itulah yang diperjuangkan oleh wahyi dia, agar kita bisa menjadi Abdullah yang hakiki, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam perjuangan sholawat wahidiyah, kita tidak hanya membaca, mengamalkan saja, tapi kita juga diberi bimbingan dan ajaran-ajarannya, yaitu lillah dan billah. Lillah artinya segala amal perbuatan apa saja, perbuatan lahir dan perbuatan batin, baik yang wajib, yang sunnah dan yang mubah, lebih-lebih yang berhubungan langsung kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, seperti sholat, puasa, haji, baca Quran, baca sholawat dan sebagainya, maupun yang berhubungan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari seperti makan, minum, tidur, istirahat, mandi, bekerja dan sebagainya, asal bukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, asal bukan perbuatan yang melanggar syariat dan undang-undang, pokoknya asal bukan perbuatan yang merugikan di dalam pelaksanaannya, supaya disertai dengan ikhlas lillahi ta'ala, tanpa pamrih suatu apapun, baik pamrih duniawi maupun pamrih ukhrawi. Dengan menyertakan niat ibadah lillah dalam hati, terutama di dalam segala perbuatan yang tidak terlarang seperti itu, maka perbuatan-perbuatan apa saja yang kita lakukan dapat mempunyai nilai ibadah, dicatat dan dinilai sebagai ibadah. Dan dengan demikian maka telah bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang digariskan di dalam ayat 56 surat Az-Zariyat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali lagi harus diingat bahwa yang boleh dan bahkan harus disertai niat ibadah lillahi ta'ala itu terbatas pada perbuatan-perbuatan yang tidak terlarang. Adapun perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pokoknya perbuatan yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun yang lebih-lebih merugikan orang lain, sama sekali tidak boleh disertai niat ibadah lillah. Makanya harus dijauhi dan ditinggalkan. Betapapun kecil dan remehnya, harus berusaha sekuat mungkin untuk menjauhkan dan meninggalkan. Dan di dalam menjauhi dan meninggalkan itulah yang harus disertai niat ibadah lillah. Jangan sampai di dalam kita menjauhi dan meninggalkan munkarat itu didorong oleh kemauan nafsu. Harus lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, tidak ingin begini, tidak ingin begitu, demikian seterusnya. Di dalam kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar harus dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Jangan karena terdorong oleh nafsu supaya begini dan begitu, akan merusak dan menghancurkan nilai bangunan amal yang kita kerjakan.
Bapak Ibu yang kami hormati, masalah pamrih atau keinginan ingin kepada hal yang menggembirakan, yang menyenangkan, ingin kepada kebaikan-kebaikan seperti ingin pahala surga dan sebagainya, atau takut dari perkara yang menakutkan seperti kesusahan, penderitaan, siksa neraka dan sebagainya, itu diperbolehkan. Bahkan sewajarnya harus begitu, sebab manusia tidak lepas dari sifat basyariah yang mempunyai keinginan-keinginan dan harapan-harapan serta kemauan-kemauan yang semuanya bersumber dari nafsu. Dan nafsu itu pun anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia sehingga menjadi makhluk yang lebih lengkap dan paling sempurna di antara makhluk lainnya. Maka nafsu seperti itulah yang harus diarahkan menurut arah yang telah digariskan oleh Allah, yang harus diarahkan menurut arah yang telah digariskan oleh Tuhan, yaitu liya'budun, diarahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak diarahkan, pasti akan terjadi timbunan hawa nafsu yang serakah dan mengakibatkan penyelewengan dan penyalahgunaan, akhirnya menghancurkan manusia itu sendiri, bahkan bisa menghancurkan umat dan masyarakat. Maka di dalam berkeinginan atau pamrih di atas harus disertai niat ibadah kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi jelasnya kita sembahyang, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, kita melakukan ibadah haji, baca Quran, zikir, salawat dan sebagainya, supaya disertai niat ibadah yang sungguh-sungguh ikhlas. Jangan sampai kita melakukan semuanya tadi karena ingin surga, ingin pahala, takut neraka, ingin terhormat, ingin terpuji, ingin kaya dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga di dalam kita bekerja, di dalam kita belajar, di dalam kita berjuang untuk bangsa, agama dan negara, dan di dalam kita mengurus dan mengatur rumah tangga kita. Kita ke sawah, ke pasar, ke kantor, ke toko, dan ketika makan, minum, tidur, istirahat, mandi dan sebagainya, itu harus diniatkan lillahi ta'ala. Begitu juga kita berkeinginan, berkemauan, berangan-angan, berpikir dan sebagainya, harus disertai niat ibadah kepada Allah. Jadi benar-benar melaksanakan pernyataan yang kita baca pada setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dan mengeterapkan di dalam hati apa yang sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku mengabdikan diri. Dengan demikian boleh dikatakan hati kita senantiasa bertahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ilmiah dan pengertian mudah dipelajari, mudah dihafal. Akan tetapi di samping ilmiah, di samping pengertian, perlu diusahakan penerapan dan pelaksanaan ilmiah yang sudah kita miliki. Orang yang mempunyai ilmu, akan tetapi ilmunya tidak diterapkan, tidak diamalkan, dia sangat terkecam sekali dan akan mengalami bahaya yang sangat berat. Orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya besok akan disiksa lebih dahulu daripada para penyembah berhala. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sesuatu kecaman yang sangat berat. Jadi jelasnya amal perbuatan apa saja, berupa sholat sekalipun, jika tidak disertai niat ibadah lillah, otomatis disalahgunakan oleh hawa nafsu atau linafsi, menuruti keinginan nafsu. Dan nafsu adalah menjadi sarang iblis dan setan, dan kelak di neraka tempatnya. Di dalam wahidiyah, alhamdulillah, dengan memperbanyak mujahadah wahidiyah, di samping terus menerus melatih hati dengan niat lillah seperti di atas,
alhamdulillah dikaruniai banyak kemajuan dan peningkatan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas lillah tersebut. Sekali lagi, amal perbuatan apa saja atau ibadah apa saja sekalipun berupa sholat, zakat, puasa, naik haji, membaca Quran, berzikir, tahlil, membaca sholawat, menolong orang lain, memberikan sedekah dan amal-amal kebaikan lainnya, jika tidak disertai niat ibadah lillahi ta'ala tanpa pamrih karena Allah, tidak dicatat sebagai ibadah kepada Allah. Dan jika tidak dicatat sebagai ibadah kepada Allah, berarti ibadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah kepada siapa? Kepada nafsunya sendiri, menyembah dirinya sendiri dengan memperalat salat, zakat dan seterusnya tadi, salatnya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya, sebagai yang dikerjakan hanya sebagai kedok untuk menuruti keinginan nafsunya, ingin begini, ingin begitu, pamrih begini, pamrih begitu dan sebagainya, suatu pendurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang sangat keterlaluan. Harus cepat-cepat bertaubat dan mengadakan perbaikan atau membiarkan dirinya terbakar api neraka akibat amal-amal ibadah yang tidak ikhlas lillahi ta'ala itu. Mari kita mengadakan koreksi kepada diri kita masing-masing. Sekali lagi mari kita perhatikan dan kita terapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim, yang artinya, dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya menyembah, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka menjalankan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang tegak. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Al-Quran dan terjemahannya terbitan Departemen Agama diterangkan bahwa yang dimaksud menjalankan agama dengan lurus artinya terbebas dari syirik dan dari kesesatan, untuk menyelamatkan dari bahaya syirik dan kesesatan. Ajaran Wahidiyah memberikan bimbingan, yaitu penerapan billah artinya di dalam segala perbuatan dan gerak-gerik lahir maupun batin, dimanapun dan kapan saja, supaya hati senantiasa merasa bahwa yang menciptakan dan menihtakan itu semua adalah Allah, Tuhan Maha Pencipta. Jangan sekali-kali mengaku atau merasa mempunyai kekuatan dan kemampuan sendiri. Jadi mudahnya menerapkan di dalam hati makna dari la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan, semuanya semata-mata karena kita Allah billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu sekalian perbuat. Dan kamu sekalian tidak dapat menghendaki, tidak dapat berkehendak, melainkan apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Surah At-Ta'wir ayat 29. Jadi jelasnya di dalam kita melihat, mendengar, merasa, menemukan, bergerak, berdiam, berangan-angan, berpikir dan sebagainya, supaya hati selalu sadar dan merasa bahwa yang menggerakkan, yang menitahkan itu semua adalah Allah. Merasa billah, semuanya billah, tidak ada sesuatu yang tidak billah. Ini harus kita rasa di dalam hati. Tidak hanya cukup pengertian dan keyakinan di dalam akal kita, bukan sekedar pengertian ilmiah. Bapak Ibu yang kami hormati, sumber dari segala kehancuran, kebobrokan moral, penyelewengan dengan penyalahgunaan, pertengkaran, permusuhan, kekacauan dan sebagainya adalah berada di dalam nafsu. Nafsu yang memiliki ciri khas, yaitu pamrih,
maka sifat pamrihnya nafsu ini harus diarahkan dengan sistem penerapan niat lillahi ta'ala wa billahi ta'ala. Jika sifat pamrih itu dibiarkan tidak diarahkan dengan niat billah, maka akan menjadi dan bercokol dengan lekat di dalam hati. Makin lama makin tebal, makin lama makin membesar dan makin kokoh. Kemudian muncullah sesuatu kerajaan di dalam hati, yaitu kerajaan ananiyah atau rasa aku-akuan atau egosentris. Aku yang usaha, aku yang mengerjakan, aku yang berkuasa, aku yang menentukan. Kalau tidak karena aku, selalu aku. Orang yang hatinya sudah dijajah oleh imperialis nafsu seperti itu, segala langkah dan amal perbuatannya disetir oleh nafsunya dan diarahkan kepada apa yang menjadi kepuasan hawa nafsu. Segala amalnya, tindakannya, perbuatannya semata-mata hanya untuk menuruti kemauan nafsunya tanpa memandang benar atau salah. Tidak peduli hak atau batal diterjangnya, tidak peduli sekalipun orang lain menderita. Yang penting puas. Itulah sifat nafsu, serakah, dengki, dan membabi buta. Hanya ingin enak dan kepenak, senang dan puas tanpa memperhitungkan akibatnya. Padahal akibatnya pasti menjerumus kepada kehancuran, kebinasaan, dan kesengsaraan, sebab tidak mengikuti tuntunan Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa, bahkan tidak mau tahu kepada Tuhannya. Baru setelah mengalami kesengsaraan dan kehancuran, seseorang baru merasa telah diombang-ambing oleh nafsunya sendiri. Dan jika terus mendapat pertolongan Allah, barulah dia menyadari, menginsafi dosa perbuatan dan tindakannya, kemudian baru mau prihatin dan bertobat. Akan tetapi jika tidak memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia makin terus berlarut-larut di dalam kesengsaraan dan di dalam kegelapan penyesalan yang mengerongrong jiwanya. Penyesalan di dunia masih ada kesempatan untuk memperbaiki, masih ada harapan bisa tertolong. Akan tetapi penyesalan di akhirat sudah tidak berarti. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Pintu tobat sudah ditutup, sudah terlambat. Tinggal merasa kepedihan dan dahsyatnya siksa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan di dunia ini, mumpung masih hidup, belum pindah ke alam kubur, harus usaha sekuat mungkin untuk membebaskan diri dari imperialis nafsu tersebut, untuk berperang melawan nafsu, melepaskan diri dari belenggu imperialis nafsu, jihad nafsi, memerangi nafsu. Mulai sekarang juga jangan ditunda-tunda. Nafsu harus kita kuasai, harus kita arahkan. Cara yang paling praktis dan tanpa resiko untuk menguasai dan mengarahkan nafsu ialah terus-menerus menerapkan sadar billah di samping niat lillahi ta'ala seperti di atas tadi, dan sambil dipupuk dengan mujahadah shalawatul wahidiyah. Sadar billah adalah masalah yang paling pokok. Ini soal iman, soal tauhid yang menentukan bahagia atau tidaknya seseorang. Harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kami hormati, jihadun nafsi adalah perang besar-besaran yang tidak mudah. Mungkin kalah, mungkin menang. Sekalipun bagaimana beratnya jihadun nafsi, akan tetapi setiap orang yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat harus melakukannya. Kalau tidak berbuat berarti kalah dan dikuasai oleh imperialis nafsunya, menjadi budak daripada nafsunya. Maju mungkin tatu, akan tetapi mundur jauh lebih hancur. Maka dari itu lebih baik harus terus maju melawan, menguasai dan mengarahkan nafsu. Bapak Ibu yang kami hormati, sekembalinya pasukan Islam dari perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raja'na mil jihadil
asghari ilal jihadil akbar wa mal jihadul akbar qala sallallahu alaihi wasallam jihadun nafsi. Kita baru kembali dari perang kecil dan akan menghadapi perang besar. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah perang besar itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jadi tiap manusia pasti berhadapan dengan nafsunya sendiri, dan oleh karena itu harus memerangi nafsunya itu. Nafsu harus dikuasai dan diarahkan oleh manusia, jangan sebaliknya, manusia yang dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Cara yang praktis untuk menguasai dan mengarahkan nafsu ialah dengan melatih hati dengan niat lillah dan sadar billah, bersungguh-sungguh di dalam bermujahadah, berdebe-debe memohon ampunan, perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Asal sungguh-sungguh pasti diberi petunjuk dan pertolongan dari Allah. Sekali lagi, orang yang tidak mau jihadun nafsi, tidak mau memerangi dan mengarahkan nafsunya, tidak atau kurang mujahadahnya, istilah wahidiyah, dia tidak bisa bebas dari cengkraman imperialis nafsunya. Otomatis dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makin lama makin jauh, makin lama makin berlarut-larut nafsunya, dan dia tidak merasa diperbudak oleh nafsunya. Makin banyak amal-amal ibadahnya, makin dalam dia terjerumus ke dalam lumpur dosa. Dia tidak merasa, sekalipun kelihatan lahirnya taat, menjalankan ibadah begini begitu, akan tetapi sesungguhnya bukan ibadah kepada Allah, melainkan menyembah kepada nafsunya, sebab tidak disertai niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ada pamrih, yaitu menuruti keinginan hawa nafsunya. Pamrih ingin pahala, ingin surga, selamat dari neraka, ingin terhormat, ingin terpuji, ingin mulia dan sebagainya. Ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak lillahi taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ibadah tidak diterima, bukan lagi ibadah namanya, melainkan maksiat. Lebih-lebih berat lagi daripada itu ialah kalau di samping tidak ikhlas, dia mengaku merasa mempunyai kemampuan sendiri, merasa mampu dan mempunyai kemampuan sendiri, merasa mampu menjalankan ibadah, dan dia tidak sadar dia bisa melakukan ibadah itu adalah karena mendapat pertolongan dari Allah, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkar terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar billah. Orang yang tidak sadar billah otomatis ujub, hidupnya akan takabur sekalipun dalam kadar yang sangat halus sekali. Ujub adalah melihat bahwa dirinya mempunyai kekuatan atau kemampuan. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila rasa berkemampuan itu diperlihatkan kepada orang lain, diperlihatkan dengan lisanul hal, bahasa sikap, atau dengan lisanul maqal, bahasa ucapan, lebih-lebih dengan keduanya, namanya riya. Dan apabila dirinya merasa lebih baik daripada orang lain, itu sudah termasuk takabur. Perilaku hati seperti takabur, ujub, riya dan sebagainya adalah perbuatan yang merusak, menghancurkan amal-amal ibadah. Bapak Ibu yang kami hormati, ibadah jika sudah takabur itu bukan ibadah lagi namanya. Dikatakan ada kesyirikan di dalam hatinya, dikatakan syirik khafi, samar karena dilakukan oleh hati dan tidak diketahui oleh manusia. Sekalipun syirik khafi itu tidak menghilangkan dasar iman kepada Allah, justru merupakan sumber penyelewengan dan penyalahgunaan, sumber dari segala kedzaliman, dan umumnya orang tidak merasa saking halusnya. Sedangkan kalau syirik jali sudah jelas, menyembah berhala. Bapak Ibu yang kami hormati, syirik khafi ini sesungguhnya masih mempunyai iman, masih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
akan tetapi dengan diam-diam dia memiliki pemahaman ada yang berkuasa selain Allah. Dia mengimbangi dan menandingi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, dengan dirinya sendiri. Dia merampas hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Qadirun, Allah yang maha kuasa. Dia percaya, akan tetapi di samping itu dia juga merasa kuasa, merasa mempunyai kekuasaan dan kemampuan. Buktinya dia merasa bisa berusaha, bisa bekerja, bisa menjalankan ibadah tanpa menyadari itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak karena usahamu, dapatkah rezeki jatuh sendiri dari langit dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang diperjuangkan oleh perjuangan Wahidiyah, perjuangan fafirru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Wahidiyah menggunakan doa solawat. Bukankah Allah berfirman, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Jika Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku dalam hatinya ada iman kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawatlah kepada beliau sesuai dengan kedudukan beliau. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tukhrijana bil jannati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nughisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'aha qabil muka wa kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu
فقد ظلمت عبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت عبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأسله وروحه أدركني فقد ظلمت عبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. Bapak Ibu, akan terjadi di padang mahsyar nanti ketika beliau Rasulullah kita panggil ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Jangan sampai beliau tidak menengok kepada kita dan beliau mendawuhkan, siapa kau? Aku ini umatmu ya Rasulullah. Tetapi mengapa di buku catatanku engkau tidak ada? Maka jangan sampai terjadi nanti, mumpung kita masih hidup di dunia, perbanyaklah memanggil-manggil beliau, karena memanggil beliau termasuk ta'alluq bijaan Nabi kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita sekarang panggil-panggil beliau dengan penuh harapan agar kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, karena beliaulah yang memegang syafaat yang agung, syafaatul ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi bin hadrah musilat lil hadratil aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi bin hadrah musilat lil hadratil aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi bin hadrah musilat lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dolat wa dolat hillati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal umati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dolat wa dolat hillati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal umati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi dolat wa dolat hillati fi baldati khud biyadi ya sayyidi wal umati ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahdiyatil rabbil alamin ya Rabbana ighfir yassir ifta wahdina
bainana ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahdiyatil rabbil alamin ya Rabbana ufir yasir iftawahdina qurib wa alif bainana ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal علي واجعل العالم مسرين بالوحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismikal adu wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusi hadas zaman wa awanihi wa sayri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghusi hadas وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين ندعنا هذا وجل به تقصيرا بليغا بلغ جميع العالمين ندعنا هذا وجل به تقصيرا بليغا بلغ جميع العالمين ندعنا هذا وجل به تقصيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فاغفروا إلى الله 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 وقل جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min al-ghawsi hadas zaman radhiyallahu anhu an-nadra wal baraka wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh.